Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Fa'in kubila salatu, kalau salat seorang hamba itu baik sehingga dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kubila sairu amalihi, maka seluruh amal solehnya otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in ruddat salatu, akan tetapi ketika salatnya ditolak oleh Allah, ruddat sairu amalihi, maka seluruh amal solehnya, infak, sedekah, haji, umrah, otomatis akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita kembali mengecek salat kita selama ini. Apakah salat kita selama ini sudah sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Apakah salat kita selama ini sudah benar? Istinjanya sudah baik? Ini perlu kita cek lagi. Karena ketika kita salat, kemudian salat itu baik, salat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapat 5 hal dalam sholat tersebut. Yang pertama, Allah akan berikan kepribadian yang baik kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Innas salata, sesungguhnya sholat yang benar, sholat yang baik, sholat yang sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi, tanha anil fahsyai wal munkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan tidak baik, perbuatan tidak terhormat, wal munkar, perbuatan yang ditolak oleh hati, mengambil bukan haknya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sahabat yang dirahmati oleh Allah, orang yang sholatnya baik, Allah akan jauhkan dari kegalauan kehidupan. Hatinya akan selalu tenang, hidupnya akan selalu nyaman. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang Allah ciptakan itu suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Ketika dia dapat musibah, dia mengeluh sama Allah. Ketika dia dapat nikmat, dia lupa sama Allah. Dia nggak mau berbagi dengan sesama. Illal musallin. Yang tidak demikian, yang tidak galau, kecuali orang-orang yang sholatnya sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika dia berusaha, ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia menjadi seorang pelajar, Allah akan berikan kesuksesan. Ketika dia jadi pengusaha, Allah akan berkahi usahanya. Bahkan Allah akan berikan rizki yang melimpah. Allah sebutkan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa sama Allah akan diberikan solusi dari seluruh permasalahan hidup, plus diberikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Kalimat takwa ini Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran. Dan kalimat takwa pertama Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 tafsiran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat yang bertakwa macam apa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Masya Allah. Yang beriman terhadap seluruh perkara gaib dan yang sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka perbaiki lagi sholat kita. Maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, dia meminta sama Allah dalam sholatnya, maka doanya akan langsung Allah kabulkan. Kita sering mendengar kisah seorang nabi yang luar biasa, sepuh umurnya, 120 tahun, istrinya 100 tahun, Zakaria namanya. Dia berdiri di mihrabnya, dia bermunajat kepada Allah, dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. 120 tahun, belum Allah berikan anak, tapi dia doa sama Allah, dia minta. Kapan dia minta? Saat berdiri tegak pada saat dia sholat.
Apa dia bilang? Rabb, wahai Tuhanku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik, yang thayyib. Innaka sami'ud du'a. Kau Maha mendengar. Rahim istriku sudah diponis mandul, sudah diponis mati. Tapi kau Maha mengabulkan ya Allah. Maka lihat jawaban Allah di ayat berikutnya. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli. Malaikat detik itu datang. Padahal Zakaria belum sempat rukuk, masih tegak berdiri. Apa kata Allah? Lewat lisan malaikat. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah sudah menitipkan janin di perut istrimu. Namanya Yahya. Janin ini nanti Allah juga titipkan nama. Orang bilang mati rahimmu, Allah bilang hidup. Musaddiqan bi kalimati minallah. Dia akan mempercayai seluruh firman Allah. Wa sayyidan, dia akan menjadi panutan sayyid. Wa hasuran, dia pandai kontrol emosi. Wa nabiyyan minas salihin, dia akan jadi nabi dari nabi-nabi yang saleh. Dan yang terakhir sahabat yang dirahmati oleh Allah. Allah berjanji akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Yang kelima, bagi orang-orang yang sholatnya baik. Qad aflahal mu'minun. Akan sukses plus bahagia. Ada orang sukses tapi nggak bahagia. Tapi bagi orang yang sholat yang baik, akan sukses dan bahagia siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang hatinya hadir saat sholat, yang sholatnya benar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa membaguskan sholat kita, membetulkan sholat kita, memahami seluruh isi bacaan sholat itu, sehingga hati kita hadir saat sholat, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, dan Allah meringankan hisab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.